Halo sahabat Cek Fakta, kembali lagi di channel yang selalu memberikan analisis tajam, informasi akurat, dan ulasan mendalam tentang isu-isu olahraga terkini. Kali ini kita akan membahas sebuah kabar yang sangat menarik, sekaligus cukup membuat para pecinta sepak bola Indonesia merasa resah. Pasalnya, sudah genap 1 minggu Erick Thohir dilantik sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Namun sampai saat ini belum ada kepastian siapa yang akan menjadi pelatih timnas U23 Indonesia menjelang SEA Games 2025 di Thailand. Pertanyaan besar pun muncul. Mengapa keputusan ini belum juga diumumkan? Padahal, sebelumnya Erick sendiri pernah menjanjikan bahwa kepastian mengenai kursi pelatih timnas U23 akan segera diputuskan. Nah, di video kali ini kita akan membedah lebih dalam persoalan ini, melihat latar belakangnya, menimbang dampaknya, dan tentu saja membicarakan apa yang sebaiknya dilakukan agar Garuda Muda bisa tampil maksimal mempertahankan medali emas yang diraih 2 tahun lalu. Jadi, simak baik-baik sampai akhir, karena ini akan menjadi pembahasan panjang, detail, dan tentu saja penuh fakta. Latar belakang, janji yang belum terpenuhi mari kita tarik ke belakang. Pada Selasa, 22 September tahun 2025, Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI menyampaikan pernyataan kepada media. Ia menjanjikan bahwa dalam 1 atau 2 hari ke depan, PSSI bersama Direktur Teknik yang baru, Alexander Zwiers, akan mengadakan rapat penting untuk menentukan siapa pelatih timnas U23 yang akan disiapkan menghadapi SEA Games ke-2025. Janji ini tentu langsung ditunggu oleh publik, mengingat posisi pelatih U23 memang sedang kosong setelah Gerald Van den Burg gagal memberikan prestasi yang diharapkan. Van den Burg membawa Garuda Muda ke final ASEAN Cup U23 2025, tapi gagal menjadi juara. Tidak hanya itu, kegagalan lebih menyakitkan datang saat Indonesia U23 tidak berhasil lolos dari kualifikasi Piala Asia U23 ke 2026. Dua kegagalan tersebut membuat posisinya goyah. Para penggemar sepak bola tanah air menuntut adanya perubahan. Maka, pernyataan Erick yang menjanjikan kepastian dalam hitungan hari jelas menjadi harapan baru. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. 1 hari setelah janji tersebut, tepat pada 23 September tahun 2025, Erick dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Menpora. Status barunya sebagai menteri yang membawahi seluruh cabang olahraga membuat perhatiannya otomatis terbelah. Kini, bukan hanya sepak bola yang harus ia pikirkan, tapi juga atlet-atlet dari cabur lain yang akan bertanding di SEA Games, Asian Games, hingga Olimpiade. Hasilnya, sudah genap 1 minggu berlalu sejak Erick dilantik, tapi janji tentang kepastian pelatih timnas U23 belum juga ditepati. Publik mulai bertanya-tanya, apakah ini tanda bahwa fokus Erick benar-benar terpecah? Atau ada alasan lain di balik penundaan keputusan ini? Posisi krusial timnas U23. Mengapa masalah ini sangat krusial? Karena timnas U23 Indonesia memikul beban yang berat di SEA Games ke-2025. Mereka berstatus sebagai juara bertahan setelah berhasil meraih medali emas pada SEA Games ke-2023. Itu adalah pencapaian bersejarah yang sangat membanggakan, karena mengakhiri penantian panjang medali emas cabang sepak bola putra sejak tahun ke-1991. Dengan status juara bertahan, tentu target di Thailand nanti adalah mempertahankan medali emas. Tidak ada alasan untuk turun level. Tapi masalahnya, persiapan menuju SEA Games kali ini benar-benar berbeda. Waktu yang tersisa semakin sedikit. Cabang sepak bola SEA Games akan dimulai lebih awal pada 3 September tahun 2025, sementara ajang resminya baru dibuka pada 9 Desember. Itu artinya, hanya ada waktu kurang dari 2 bulan bagi PSSI untuk membentuk tim yang solid. Tanpa pelatih, mustahil tim bisa dipersiapkan dengan baik. Seorang pelatih bukan hanya menentukan strategi di lapangan, tapi juga menyatukan para pemain, menentukan siapa saja yang dipanggil, hingga membangun chemistry antar lini. Apalagi, mayoritas pemain U23 saat ini tersebar di berbagai klub, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Butuh manajemen yang rapi untuk memanggil mereka dalam pemusatan latihan. Sosok Erick Thohir dan beban ganda Erick Thohir dikenal sebagai sosok yang energik,
ambisius, dan punya pengalaman luas. Ia pernah menjadi presiden Inter Milan, punya jaringan luas di dunia olahraga internasional, dan kini dipercaya memimpin PSSI. Reformasi yang ia bawa ke PSSI juga mulai terasa, seperti meningkatnya profesionalisme kompetisi, serta upaya membawa timnas Indonesia ke level lebih tinggi. Namun, status barunya sebagai Menpora jelas menjadi tantangan tersendiri. Ia harus mengurus ratusan cabang olahraga, bukan hanya sepak bola. Mulai dari atlet renang, bulu tangkis, atletik, hingga olahraga bela diri. Semua butuh perhatian. Dengan kondisi seperti ini, publik mulai khawatir bahwa fokus Erik di sepak bola akan berkurang. Meski begitu, Erik sudah menegaskan bahwa status gandanya tidak melanggar aturan FIFA. Ia bahkan sudah menanyakan langsung, dan FIFA menyatakan tidak ada masalah. Erik juga mengatakan akan tetap menyelesaikan tugasnya sebagai Ketua Umum PSSI hingga 2027, meski aturan memperbolehkan 3 periode. Baginya, 1 periode cukup untuk membangun fondasi sepak bola Indonesia. Pernyataan ini memang menegaskan komitmen Erik, tapi tetap saja, pertanyaan soal pembagian fokus tidak bisa dihindari. Dan kasus tertundanya keputusan pelatih U23 ini menjadi bukti pertama bahwa membagi perhatian antara PSSI dan Kemenpora bukanlah hal yang mudah. Dampak jika keputusan terus tertunda, apa dampak nyata jika kursi pelatih U23 tidak segera ditentukan? Ada beberapa poin penting yang perlu kita garis bawahi. Mental pemain terganggu. Para pemain yang berpotensi dipanggil ke timnas tentu ingin tahu siapa pelatih mereka. Tanpa kepastian ini, sulit bagi mereka untuk menyesuaikan diri dengan ekspektasi. Persiapan terbatas waktu sudah sangat sempit. Jika pelatih baru diumumkan lebih lama lagi, maka persiapan akan semakin terbatas. Akibatnya, strategi yang dibangun bisa seadanya. Kepercayaan publik menurun. Fans Indonesia sangat antusias terhadap sepak bola. Janji yang tidak ditepati akan menurunkan tingkat kepercayaan publik kepada PSSI. Kalah start dari rival Thailand dan Vietnam, 2 rival utama di SEA Games, kemungkinan sudah mempersiapkan tim mereka jauh lebih awal. Jika Indonesia terlambat, ini bisa menjadi kerugian besar. Potensi kandidat pelatih, meski Erik belum mengumumkan nama, beberapa spekulasi sudah muncul. Ada kemungkinan PSSI akan mendatangkan pelatih asing baru yang berpengalaman di level usia muda. Alternatif lainnya adalah menunjuk pelatih lokal yang lebih memahami kultur sepak bola Indonesia dan bisa bergerak cepat dalam waktu singkat. Salah satu opsi yang sempat dibicarakan publik adalah kemungkinan melibatkan Patrick Kluivert. Saat ini, Kluivert adalah pelatih timnas senior. Jika ia merangkap jabatan, setidaknya ada kesinambungan strategi antara tim senior dan tim U23. Namun, opsi ini tentu memiliki risiko, karena beban kerja Kluivert sudah cukup besar di timnas senior. Di sisi lain, pelatih lokal seperti Indras Jafri juga kerap disebut sebagai kandidat potensial. Ia punya pengalaman membawa timnas Indonesia U19 juara AFF dan pernah menangani timnas U23 sebelumnya. Namun, semuanya masih sebatas spekulasi. Hingga kini, belum ada konfirmasi resmi dari PSSI. Harapan publik meski ada kegelisahan, publik tetap berharap PSSI dan Erick Thohir segera membuat keputusan. Mereka ingin melihat Garuda Muda tampil percaya diri di SEA Games ke-2025. Apalagi, materi pemain saat ini sebenarnya cukup menjanjikan. Banyak pemain muda Indonesia yang berkarir di luar negeri, seperti Marcelino Ferdinand, Iver Jenner, Rafael Struijk, hingga beberapa nama baru yang mulai bersinar. Ditambah pemain-pemain Liga 1 yang sedang on fire, Indonesia sebenarnya punya peluang besar untuk mempertahankan medali emas. Namun, sekali lagi, semua itu butuh sosok pelatih yang tepat. Tanpa pemimpin yang bisa menyatukan visi, potensi besar itu bisa terbuang sia-sia. Sahabat Cek Fakta It, jelas sekali bahwa keputusan tentang pelatih timnas U23 Indonesia bukan hal sepele. Ini menyangkut masa depan Garuda Muda di SEA Games ke-2025. Erick Thohir mungkin baru 1 minggu menjabat Menpora, tapi publik sudah menunggu langkah konkret. Semakin lama keputusan ini ditunda, semakin besar pula risikonya. Kita semua tentu berharap, dalam waktu dekat, kepastian itu akan datang. Garuda Muda butuh nahoda yang tepat untuk menjaga asa mempertahankan medali emas di Thailand. Pertanyaannya,
Siapa yang akan dipilih PSSI? Apakah pelatih asing berpengalaman, pelatih lokal yang sudah paham kultur, atau justru wajah baru yang mengejutkan? Bagaimana menurut kalian? Sahabat Cek Fakta, siapa sosok yang paling tepat untuk menjadi pelatih Timnas Indonesia U23 di SEA Games 2025? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar, karena diskusi kalian akan semakin memperkaya wawasan kita semua tentang sepak bola Indonesia. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Cek Fakta agar kalian tidak ketinggalan update terbaru seputar dunia olahraga, khususnya perkembangan Timnas Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya, dan salam olahraga!